Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wala haula wala quwwata illa billah. Wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalati finnar. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini dalam rangka bermajelis taklim, yang mudah-mudahan dengan bermajelis taklim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu bi ilman sahalallahu lahu bi tariqil jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kehadiran kita di sore hari ini dimasukkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk kategori orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat sehat dan waktu luang. Yang kedua, nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, nikmatani mangkunun fi makatir minan nas asyatul faruq. Ada dua nikmat, yang dua nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Alhamdulillah kita bisa rutin hadir di majelis taklim ya. Karena ini hadir di majelis taklim ini bukan hanya kebiasaan biasa, bukan hanya adat, namun ibadah. Jadi ibadah. Jadi thalabul ilmi faridhatun wajib, dan itu ibadah ya. Wa inna hudura majalisit ta'limi laisa amron adiyan. Dan sesungguhnya hadir di majelis ilmu itu tidaklah perkara yang hanya sekedar kebiasaan atau adat saja, bal huwa ibadatun jalilatun, melainkan datang ke majelis taklim yakni belajar ilmu, thalabul ilmi, itu adalah ibadah yang mulia. Tahya bihal qulub, dengan bermajelis taklim hati menjadi hidup. Watastani robihal basoir, dan dengan bermajelis taklim pandangan batin kita itu bisa menjadi terang. Hati ini terang dengan bermajelis taklim. Wa yata'arraful abdu min khilaliha ala rabbih wa dinihi ala basiratin wa huda. Dan dengan bermajelis taklim seorang hamba itu akan mengetahui kesalahannya terhadap Allah Subhanahu wa taala gitu. Kesalahan-kesalahannya terhadap agamanya dia bisa mengetahui gitu. Ketika kita beribadah salah atau tidak itu kita tahu ketika kita mau bermajelis taklim, berthalabul ilmi. Dan pengetahuan ini ala basiratin wa huda, pengetahuan tidak berdasarkan perasaan, namun pengetahuan berdasarkan pandangan batin yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala melalui ilmu, melalui qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka al ilmu qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini termasuk di antara faedah yang besar di dalam bermajelis taklim ya. Waqad abaron Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW telah mengabarkan sebagaimana yang saya baca di mukadimah tadi, yakni man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Jadi orang yang menempuh jalan, man salaka, salak orang yang menempuh ya.
yang menempuh jalan. Mulane nek ning gone dunia pembelajaran yang ngarani salik. Salik itu orang yang menempuh menuju Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Belajar, golek ilmu dan mengamalkan ilmu. Karena dengan kita belajar, dengan kita bermajelis taklim, dimudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wa annal malaikata takhuffu majalisal ilmi, dan bahwasanya malaikat mengelilingi majelis ilmu. Terutama hari ini disertai hujan. Hujan itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kita berdoa Allahumma shayyiban nafi'a, sehingga hujan ini menjadi hujan yang bermanfaat gitu. Bukan hujan yang menimbulkan azab dan lain sebagainya, menimbulkan bencana sebagaimana gitu yang terjadi di mana-mana, yakni hujan yang menimbulkan banjir gitu. Dan banjir ini pun akibat ulah perbuatan manusia sendiri. Jadi azab datang itu akibat ulah perbuatan manusia. Jadi Allah mendatangkan azab berupa banjir, berupa longsor dan lain sebagainya, itu sebenarnya ulah manusia itu sendiri. Allah menghukum dengan perbuatannya sendiri. Jadi harusnya introspeksi diri, semuanya introspeksi diri. Maka ono program kita itu apa? Banyaklah ketika punya tanah-tanah lapang banyak menanam gitu. Di samping itu amal jariah yang tidak akan hilang ketika kita meninggal sampean nanam apa wae. Nek tak contohno, nek sampean tanaman pengen awet, tak nanam kaya pring. Awet niku ndek mana-mana terus ya. Dadi orang arah mati-mati pring niku nanam pring. Dadi ning ndi kula iku nek duwe tanah ning ndi iki dhisik garap persel ning gone perhutani tak cepet pring kuning tak cepno nganti saiki isek. Tak cepno ning pinggir-pinggir kalen tak cepi pring. Nganti saiki isek. Dadi kula nek nempok ning ndi mek persel ning gone pinggir kalen tak ciri pring, Pak. Dadi iku tapi diniati betul diniati betul ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu dadi amal jariah. Sampai sekarang anggere ono Agustusan niku wong do mek pring kuning dienggo apa nggo cagak gendera iku mek ning alas kuwi. Iku kepiye oleh kuicir ngono. Tapi masalahe iku apa iku ambek anu nek pring kuning, pring nggo tali iku kula icir yen. Dadi kula teng pundi-pundi niku senengane icir nganti ning nggir omah tak iciri pring. Ya engko diketok engko pager ya kena, engko macam-macam kan kena. Jadi dan pahalanya besar itu tanaman-tanaman hijau-hijauan itu. Karena apa? Itu mengeluarkan oksigen, ya, menahan air hujan dan lain sebagainya, menimbulkan mata air dan lain sebagainya gitu. Jadi seneng ya binatang-binatang ya seneng ngicer keres ya manuk-manuk mangan sampean to ganjaran gitu. Mulai teng rumat itu. Nggih. Ya. Kula ning ngguri omahe keres tak ambeno nggih, ora oleh diriti wong. Tak ambeno awah manuke ngaki. Oh anu cik esuk sore ana manuk ngaki ngono. Tak ambeno memang tak niati bahwa itu dimanfaatkan dimakan burung gitu. Ya. Jadi seperti itu nggih, aja ngantek. Sebenarnya jangan sampai hutan itu habis sih kaya banjir nih mare-mare iki. Masyaallah nggih. Tapi kula ya jarang delok beritane cuma jarine kok perkara hutane entek ngoten. Jadi majelis taklim itu malaikat mengelilingi majelis taklim nih. Seperti ini insya Allah dikelilingi oleh malaikat nih. Wa tasyahar rahmah nih. Rahmah meliputi kita nih, meliputi majelis taklim. Wa tanzilu fiha sakinah. Ini yang paling menguntungkan kita, turun kepada kita sakinah, ketenangan nih. Duitnya ora akeh lah uripe tenang nih. Ora kaya raya banyak harta lah misalkan hidupnya tenang, apalagi harta banyak hidup juga tenang ya. Jadi anak-anak kita tenang, gak ono sing tukaran nggih, gak ono sing ngoyo-ngoyoan harta. Iku suatu kebahagiaan nggih, wong tua ngawasi yo seneng nek anake rukun. Nah, itu bagian dari ketenangan. Itu akibat dari mana? Dari kita datang ke majelis taklim, karena di situ wa tanzilu fihas sakinah. Turun di majelis taklim itu as-sakinah. Wa kam min abdin sholahat aqidatuhu wastaqamat ibadatuhu wa hasuna khuluquhu bisa babi muadzabati ala majelis taklim nggih. Berapa banyak nggih seorang hamba nggih, orang-orang yang mau bertolabul ilmi itu nggih, akidahnya menjadi bagus,
ibadahnya menjadi istiqomah, akhlaknya menjadi baik, itu disebabkan kesungguhan mereka menjaga bermajelis taklim ya. Itu banyak sekali ya. Karena orang jika tidak menjaga bermajelis taklim ya, itu bisa jadi nanti kena subhat, akidahnya bisa tergoyah ya. Dan jika keistiqomahannya di dalam ibadah juga bisa luntur. Bisa luntur, ora semangat meneh, moro-moro dadi gladrah. Ini dielingno majelis taklim, sering ke majelis taklim, insyaallah itu bisa terjaga nggih. Fa innaha takunu sababan li raf'id darajat. Majelis taklim itu nggih bisa menjadi sebab diangkatnya derajat. Derajat nggih. Karena apa? Karena kita berilmu, orang yang berilmu itu dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa derajat nggih. Wa takfiris sayyi'at. Majelis taklim itu menghapuskan kesalahan-kesalahan, disepuro karo Allah kesalahane. Wa tsabati ala sunnah. Ini juga penting menjadikan seseorang itu tetap istiqomah di atas sunnah. Sampeyan iki lho ya, wong-wong sing kenal sunnah dhisik iku akeh ceritane, sing wis gak gelem budal ngaji blas, itu wis menjadi orang biasa lagi. Dia nggak bisa menjaga keistiqomahan mempertahankan sunnah. Dia nggak bisa istiqomah ibadahnya, jamaah yo gak istiqomah. Ini sebabnya apa? Wis lale dia karena gak tahu blas itu. Ya nek mokor sekali-kali izin, sekali-kali misalnya ada halangan nggak budal, itu nggak bermajelis taklim itu hal yang wajar. Tapi kalau sudah meninggalkan, lihat saja orang-orang yang meninggalkan itu akan luntur di dalam kehidupannya. Dia nggak bisa mempertahankan. Bahkan akidahnya, tauhidnya itu menjadi lemah itu. Ayo, malah biasa maneh wis ora ana gregete ning gone sunnah nggih. Falidzalika karena itulah nggih, oleh karena itu kana huduru majalis taklim, menghadiri majelis taklim hajatan daruriyatan likulli muslim, adalah sebenarnya kebutuhan pokok nggih bagi setiap muslim sebenarnya nggih. Meskipun sudah berumah tangga, meskipun sudah tua, asal masih hidup, sebenarnya nggih bermajelis taklim itu kebutuhan pokok nggih. Bahkan disebutkan oleh para ulama seperti makan dan minum. Kebutuhan pokok nggih. La yustaghna anha, tidak bisa ditinggalkan. Sebenarnya seperti itu nggih. Mulane jiwane akan lempok, jiwane akan lemes, gak greget maneh ketika sudah lama meninggalkan majelis taklim gitu. Wahia zadat salikin gitu. Majelis taklim itu adalah bekal bagi salik, yakni orang yang menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju surga. Itu bekalnya adalah bermajelis taklim karena golek ilmu gitu. Wa hisnun minasyubuhat, benteng dari subhat. Sampean maune wis gak bermajelis endi terusan mendengar keterangan dari yang lain ngene-ngene akhirnya ragu. Mosok yo ternyata keliru. Padahal ora keliru, sampeane kemasukan subhat nggih. Sebagaimana Ibnul Qayyim, Ibnu Taimiyah dulu nggih. Ibnul Qayyim angger bar bantahan ambekan wong ahli bid'ah iku wis geleng-geleng gila-gila pisan. Bingung dhek terus mara ning gone Ibnul Qayyim dijelasno neh lagi waras neh itu. Ngono modele itu. Jadi waras meneh itu, waras meneh. Oh iya ternyata keliru itu. Mendapatkan pemahaman dari luar itu. Kan dibantah oleh ahli bid'ah itu, dia bingung lagi. Oh iya gitu. Oh iya padahal enggak gitu. Wono ngene Ibnu Taimiyah diterangno karo Ibnu Taimiyah neh ya. Dia lagi paham meneh, oh ternyata kena subhat. Nah, subhat itu memang bahaya, memang subhat itu. Nah, subhat itu menyambar-nyambar nih. Orang nggak sadar nih, ternyata terjatuh kepada sesuatu perbuatan yang menyelisih sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa disengaja. Itu karena subhat. Wasyahwat nih, dan benteng dari syahwat nih. Kayak jarang gak gelem bermajelisnya, gak gelem golek ilmu neh karena ketenangan dan rahmat Allah dan juga malaikat nih. Dan juga ya rahmat Allah datang tadi, karena tidak
kedatangan ya rahmat Allah tadi, syahwat itu akan menjadi merajalela lagi gitu. Iya, hidup kembali. Nek syahwat hidup dalam rangka mengikuti nggih sunah Rasul gak apa-apa nggih. Syahwat itu ditekuk ning nggone ke arah yang halal gitu. Tapi nek jarang nggih, karena bentengnya berupa ilmu dan berupa rahmat dari Allah berkurang nggih, imannya melemah, syahwat akan muncullah lagi nggih. Syahwat sing di situ maksudnya syahwat itu syahwat ning gone sesuatu yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala nggih. Majelis taklim juga menjadi wasababun li husnil khatimati bi'inillah. Ini yang paling penting. Semoga majelis taklim ini menjadi kita nanti husnul khatimah. Karena apa? Karena meskipun ternyata kita masih mempunyai pemahaman yang salah di dalam agama dan kita mengamalkan ternyata masih ada yang salah, tapi kita masih terus belajar, kita masih terus mencari tolabul ilmi, itu menjadi udzur bagi kita kesalahan tersebut karena kita masih belajar. Nah, sehingga meskipun kita ternyata kok ada kesalahan yang kita kerjakan, itu tetap kita akan mendapatkan husnul khotimah karena masih ada udzur, diberi udzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dadi wong iku ngono nggih. Nek isih belajar isih dikasih udzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin saja kita ini masih ada syariat-syariat yang kita masih salah. Itu mungkin saja nggih. Karena kita itu terus belajar sebagaimana ulama dulu, Imam Syafi'i terus belajar. Ternyata pendapat pertama sing gebiyen isih apa iku ternyata keliru. Setelah tua roh ilmune, oh ternyata gebiyen keliru, saiki sing bener ngene gitu. Dan itu biasa Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Hanifah biasa yang seperti itu merubah pemahaman dikarenakan sudah tahu ilmunya. Maka kita terus belajar, apalagi kita yang Imam Syafi'i yang ahli saja bisa seperti itu, meneh kita gitu loh. Mulane ketika kita ada kesalahan ya wajar nanti dibenahi ketika kita sudah tahu nggih. Nah, semoga kita nggih dijadikan orang yang ahli ilmu, cinta kepada ilmu nggih, selalu menjaga nggih di dalam tolabul ilmi, dan semoga yang kita pelajari bermanfaat untuk kita nggih dan menjadi pembela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala nggih. Kemarin kita membahas tentang sifat salat nggih, sudah selesai nggih sampai zikir-zikirnya nggih. Nah, sekarang kita masuk bab baru, babu sujudis sahwi wa ghairihi min sujudit tilawah wasyukri. Bab membahas tentang sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Sekarang sujud sahwi kula kasih mukadimah nggih. Kersane nek wis oleh mukadimah engko sampean langsung paham, ngerti maksud sujud sahwi, engko lagi dibacakan dalilnya ngoten nggih. Sujudus sahwi huwa sujudun yasjuduhu al-musolli fi akhiri sholatihi. Sujudus sahwi, sujud sahwi itu adalah sujudun sujud yang seorang yang sholat itu sujud di akhir sholatnya. Itu sujud sahwi. Jabran lima yaqau minhum min naqsin sebagai penutup atau pelengkap atau penutup lima yaqau minhum min naqsin terhadap sesuatu yang terjadi pada seorang yang sholat dari kekurangan, au ziyadatin atau tambahan, au syakin atau keraguan. Jadi wong sholat itu kadangan nambahi sholate, kadangan ngurangi sholate, kadangan ragu disebabkan lupa. Dan lupa ini adalah ulah setan. Terutama nek sholat sendirian, itu malah lebih gampang lupa. Nah, nek sampean sholat jamaah lupa sebagai makmum nggak ada masalah. Wah, ini hebatnya sholat jamaah. Nek imam sing lupa sujud sahwi, tapi nek makmum sing lupa aman, itu sholat jamaah. Ora usah makmum sujud sahwi lalilah. Lali aku mang baca Fatihah atau ora lali. Padahal dadi makmum ora masalah gitu. Moro-moro kowe salam ngono. Moga nglamun melok dadi apa? Dadi makmum. Moro-moro duwe salam, aku mang maca Fatihah atau ora gitu. Nah, nek makmum lupa itu ndak ada masalah.
Tapi nek imam lupa nanti ada syariat sujud sahwi. Ngoten nggih. Ngantek tak cekeli ya perkara udane deres, Mang. Penak dicekeli tapi ya banter. Kan gak usah ngene. Nggih. Jadi ngoten nggih. Jadi sujud sahwi itu sebagai pelengkap nggih. Ben ning kono nek memang salate wis bener padahal dia lupa, ben setan kecelik. Iku nggo ngecelekno setan. Oh, jebule lalilah isih disepuro karo Allah dikeki carane nambal. Nah, setane nganggur karepe setan ben salate gak sah gitu, tapi tetap sah ternyata ada solusi. Rata-rata wong lali ku nek salat dhewean, nggih, ambek salat jamaah iku nek lali mungkin disebabkan barisan gak rapat, itu mungkin juga karena kan nek barisan gak rapat digoni setan kan kiwa tengene gitu. Jadi barisan nek gak rapat kiwa tengene digoni setan, itu masalah iki. Mungkin di situ nggih. Wong kontak ilang wae eling kok. Nek salat itu. Langsung ketok mula-mula ning kene ngono mang tak kene tibake ngono. Ya iku ngono ku aku ngono ku kula ngoten niku. Ngoten niku kula ngoten niku nggih. Tapi salah nggih pendapat. Lali salat kok. Jadi sebagai penutup nggih, sebagai pelengkap, sebagai penyempurna terhadap sesuatu yang kurang dari salat atau karena nambahi di dalam salat atau karena ragu nggih. Ragu iki diantaranya yang banyak ragu di dalam rakaat, aku mang wis 2 rakaat atau wis 3 rakaat oleh ku salat itu lali. Wis 4 toh lagi telu iku lali iku biasa sering. Wa huwa min tamami rahmatillahi ta'ala bi ibadihi. Dan ini termasuk kesempurnaan rahmat Allah terhadap hambanya, sehingga hambanya itu ngili annau syara'a lahum ma yuslihu bihi khalala salatihim. Karena Allah nggih mensyariatkan nggih apa itu bagi hamba-hambanya ini nggih sesuatu yang bisa memperbaiki kekurangan di dalam salat berupa sujud sahwi. Sahwi ini memperbaiki nggih kekurangan-kekurangan yang di dalam salat. Itu sujud sahwi. Wa min asbabis sahwi fi sholati, dan di antara nggih sebab-sebab sujud sahwi di dalam salat itu adalah an-naqsu, kekurangan. Contohnya kurang apa? Katar kita syahudi, koyok ninggal tasyahud awal. Jadi wayah tasyahud awal dia ngadeg. Nah, ini nanti sujud sahwi. Maka tasyahud awal itu bukan rukun. Jadi ketinggalan gak popo, gak usah diganti. Jadi ketinggalan tasyahud awal itu tidak usah diganti tasyahud. Engko terus ditambah tasyahud awal gak bisa. Jadi nek ketinggalan tasyahud awal itu diganti sujud sahwi. Nek carane madzhab Syafi'i tasyahud awal masuk kategori sunnah ab'ad. Jadi ono nanti nek ning gone istilah fikih itu termasuk istilah ning madzhab Syafi'i ono sunnah apa iku? Hayat, ono sunnah ab'ad itu. Jadi sunnah ab'ad diantarane adalah tasyahud awal. Nek cara madzhab Syafi'i diantara sunnah ab'ad itu adalah kunut subuh. Mulane dhekne nek gak kunut subuh sujud sahwi itu madzhab Syafi'i. Nek kula mboten wis tak krilno genane masalah kunut ngoten nggih. Iya, nek madzhab Syafi'i dimasukkan ning gone sunnah ab'ad gitu. Dadi nek ketinggalan di standarno kaya tasyahud awal. Nggih, sunnah ab'ad nggih. Nek sunnah hayat enggak usah diganti sujud sahwi nggih. Kaya lupa enggak ngangkat tangan itu masuk kategori sunnah hayat nggih. Lupa enggak ngangkat tangan nggih. Ya. Jadi sebab-sebab sujud sahwi adalah an-naqsu katar kita syahudi au ba'dil arkan, atau meninggalkan sebagian rukun. Lali apa? Lali ruku nggih. Lali sak rakaat. Iso ae iku kan meninggalkan rukun nggih. Jadi salat mukur 3 rakaat. Utawa salat moko 2 rakaat padahal salat zuhur, itu jenenge meninggalkan rukun. Nah, iki engko ya ana sujud sahwi. Namun nek meninggalkan rukun, rukunnya harus datangkan. Berarti nek
Sholat duhur lagi 2 rakaat wis salam, terus eling, berarti nambahi 2 rakaat. Gitu. Nek rukun harus datangkan. Kalau kelebihan gimana? Kelebihan rakaat. Kelebihan rakaat ya sujud sahwi sama. Ora usah ditambahin nek wis luweh gitu. Ya nek kurang gitu. Nek kurang ditambahi. Ragu-ragu nanti dilihat ragu-ragunya nggih. Sampeyan contone ragune piye? Yo. Mantap sing ndi iki 3 apa 4? Wis 3 apa 4, gak yakin blas. Maka kembali yang paling yakin. Sing paling yakin onoe pasti apa? 3. Nek 4 kan 4 atau urung kan. Nek 3 kan wis mesti 3 gitu. Iki mang 3 atau 4 berarti sing yakin 3, maka ditambahi 1 lagi. Ya, ampere gak sujud sahwi diyakinkan apa? Duh, nek ragu ya gak mungkin diyakinkan lah. Oh, jenenge ragu kok. Jadi nek ya ternyata gak yakin iki mang 3 atau 4 nggih, gak ono keputusan sama sekali nggih, sampean kembaline sing paling yakin ya 3 berarti tambahi 1 lagi nanti sujud sahwi. Sedangkan masalah hukum sujud sahwi itu adalah perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Namun kula pribadi memilih hukumnya sunnah nggih. Sebagian ulama mengatakan wajib, sebagian lagi dirinci. Ada yang wajib, ada yang sunnah, tergantung yang ditinggalkan. Nanti keterangannya insya Allah luas itu besok insya Allah. Ya, untuk masalah itu. Ya. Tapi nek kula memilih sunnah. Ya. Sunnah itu paling enak. Jadi sujud sahwi itu sunnah saja. Uga sujud sahwi sholat tetap sah. Ya. Namun nek sujud sahwi lebih utama. Seperti tadi keraguan terus gak sahwi tetap sah salatnya. Sah sampean ragu 3 atau 4 terusan yakin 3 terusan kemudian apa itu tambahi 1 rakaat ya, karena wong yakine 3 nggih, kemudian salam enggak sujud sahwi misalkan tetap sah kalau yang bagi berpendapat sujud sahwi itu sunnah. Iya. Hanya nambah tok. Iya, sujud sahwi itu hanya untuk menutup nggih kekurangan nggih. Sebagian ulama mengatakan sunnah, sebagian lagi mengatakan wajib nggih. Nanti kalau sunnah Ustaz, kalau sunnah enggak dikerjakan sujud sahwi kan enggak apa-apa. Enggak dosa. Walaupun nambah rakaat ada kekurangan. Iya, namun kan pahalanya yang ya gitu ya. Itu kalau memilih sunnah. Nek kula memilih sunnah saja ini. Wallahu taala nanti insya Allah rinciannya minggu depan untuk masalah itu karena itu sangat pelik rinciannya gitu. Butuh baca lagi gitu. Ya, terus kemudian ya. Nah, jadi apa mau kata kita syahudi au badil arkani atau sebagian rukun terus waziyadatu sebabnya nggih sebab sudawi waziyadatu kaya dene nambahi nggih ka ziyadati rakaatin kaya dene nambahi rakaat nggih au fi'li ruku'aini utawa ruku' 2 kali wis bar ruku' nggih sami Allahu liman hamida lali memang wis ruku' torong ruku' neh gitu. Nah, berarti nambahi 2 kali ini juga nanti sujud sahwi wasyakku dan ragu fi adati rakaati di hitungan rakaat nggih. Fa ya bani alal yakin, maka ketika kita ragu maka kita kembali kepada yang yakin idza lam yaglib alaihi dzon, jika punyai dugaanku kuat. Nek sing paling kuat ning pikiran 4 atau 3 ya, oh 4 aku eling tenan 4 gitu. Maka sudah selesai nggih. Jadi 4 gak usah ditambahi nggih. Terus kemudian wa ya'malu bidzanni idza ghalaba alaihi. Nah, dan ketik dia beramal dengan nggih apa itu mengikuti nggih don nggih idza ghalaba alaihi. Jadi nek kira-kira idza lam yagib alaihi don, nek kira-kira enggak ada persangkaan kuat, maka dia kembali kepada yang paling kuat yakni hitungan 3 misalkan tadi nggih. Tapi nek persangkaannya kuat, maka dia mengikuti persangkaan yang kuat nggih. Nek sampean ganti persangkaan kuat yo mau balik sing paling sithik. Wa yakunu sekarang sujud sahwi itu apakah sebelum salam atau sudah salam? Ini tak ringkus dari semua ini tadi nggih. Sebelumnya Ustaz. Kalau apakah ini termasuk harus sujud sahwi? Contohnya seperti ini. Setelah tahiyat awal kita berdiri. Terus itu bacaan ini bukan gerakan. Kita setelah Al-Fatihah membaca surat, sedangkan itu kan enggak pakai surat ya. Kalau sudah rakaat ketiga dan keempat, kalau surat zuhur atau isya. Kalau kita membaca surat gimana? Itu termasuk
Apa harus sujud sahwi atau Itu nggak ada sujud sahwinya itu, karena itu perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ya, ada yang mengatakan boleh baca surat. Iya. walaupun ya itu kelupaan kebablasan tapi nggak apa-apa juga. Tidak apa-apa. Rakaat 1 2 enggak baca. Kalau lupa menempatkan bacaan baru sujud sahwi. Misalnya ruku tidak mau Fatihah gitu. Nah itu sujud sahwi nanti. Beda. Lupa menempatkan doa. Ya. Lupa menempatkan doa. Bersami Allah liman hamida Rabbi firli warhamni. Misalkan itu, maka itu nanti sujud sahwi. Apa Pak, ini ada yang kalau Duduk jalan. Itu duduk. Di antara dua sujud. Itu aku duduk. Terus nambah 1 2 itu loh. Kan kadang-kadang lupa. 1 tuh berdiri. Sujudnya mongkor sekali. Lah ya itu namanya mengurangi. Mengurangi berarti iya itu nanti nambahi sujudnya itu, nambahi lagi gitu. Baca Fatihah atau belum jika sebagai sholat sendiri ya. Atau ya, sebagai apa itu imam ya, baca Al-Fatihah atau urung mau gitu. Iku biasanya makmum to Bu niku. Mosone dhewean ora lali maca ora maca Al-Fatihah. Salat sendirian. Salat sendirian. senior itu setan itu. Jadi jika lupa baca Al-Fatihah maka harus mendatangkan karena itu wajib nggih. Berarti rakaatnya sampean enggak sah itu. Masuk rukun Pak ya. Iya, karena termasuk rukun sampean ya harus baca Al-Fatihah kemudian sampean berarti nambah 1 rakaat kemudian sujud sahwi itu. Iya gak sah kan rakaatnya jenengan. Gitu. Berarti sampean wis salat 4 rakaat, sing sak rakaat mau baca Fatihah atau ora, berarti sak rakaat kan enggak sah karena itu enggak ada Al-Fatihah karena Al-Fatihah itu rukun. Kenapa? Ya enggak sah toh kalau sampean enggak ada keyakinan sama sekali. Karena apa itu meninggalkan rukun itu harus mendatangkan rukun gitu. Kecuali nih sampean ada persangkaan kuat maca jemaah aku eling mau eling misalnya eling 1 ayatnya walau dolin eling itu beda lagi nanti gak usah menambah gitu. Karena dia ya yakin gak usah menambah gitu. Gak usah menambah rakaat gitu. Jadi sampean gak maca Al-Fatihah kecuali makmum gak maca Al-Fatihah lah gak usah nambah rakaat gitu. Sudah dia mengikuti imam, tapi nek sendirian ra maca Al-Fatihah ya ora sah rakaate gitu. Sebagaimana apa itu ragu tentang sujud, tentang ruku itu. Aku mang wis sama saja itu. Aku mau wis sak rakaat toh wis 3 rakaat atau 4 rakaat itu. Itu baca 3 rakaat. Aku mang wis baca Al-Fatihah atau urung berarti yo urung nih sampean gak ragu itu. Terus kemudian nggih nanti lagi nanti ada pertanyaan insyaallah. Tempatnya sujud sahwi nggih. No, kalau untuk mazhab Imam Asy-Syafi'i itu sujud sahwi semuanya sebelum salam. Ya, semuanya sebelum salam itu sudah masyhur di kalangan mazhab Syafi'i sebelum salam pokoknya sebelum salam. Wa yakunu mahallu sujudis sahwi imma qabla salam, dan adalah waktu sujud sahwi itu imma bisa jadi qabla salam sebelum salam, wa imma dan bisa jadi ba'dahu setelah salam. Ngene iki jenenge terjemah perkata. Imma maknane bisa jadi. Sampeyan roh nek tak waca ngono, nek langsung kan gak roh gitu. Nggih, sing dimaksud Pak iki kan ngono seneng roh artine itu. Jadi imma bisa jadi qabla salam, qablai sebelum, qabla salam sebelum salam. Wa imma dan bisa jadi ba'dahu setelah salam. Sujud sahwi itu bisa dikerjakan sebelum salam, bisa dikerjakan setelah salam. Sampai wis tau krungu ta urung sujud sahwi sabare salam. Nah, bar salam, terus kemudian sujud 2 kali, terus salam lagi. Berarti sholat salamnya 2 kali. Fayuj'alu qabla salam, ini kesimpulan ini penting ini, nek sampean niteni sampean iso bedakno, iso merinci nanti nggih. Fayuj'alu qabla salam, dilakukan sebelum salam fi makana min naqsin nggih,
pada nggih sesuatu seseorang yang melakukan sholat dari kekurangan, nek kurang nggih. Misalkan tadi apa ninggalno apa tasyahud awal berarti kurang sholatnya nggih. Au syakin utawa ragu bila taglibin nggih. Kelawan tanpa dugaan kuat. Jadi 3 rakaat atau 4 rakaat itu berarti 3 wae. Ya, jadi nek kira-kira mengurangi sholat atau ragu tanpa ada dugaan yang kuat, karena keputusan akhir dia benar-benar ragu, maka sujud sahwinya dilakukan sebelum salam. Wa yuj'alu ba'da salam, dan dikerjakan sesudah salam fi makana min ziyadatin, pada sesuatu yang dia lupa tapi dia menambahi ruku apa rakaate sampai 5 rakaat. Au syakin utawa ragu mataglibi sertane dugaan kuat. Atau ragu tapi duwe dugaan kuat. Maka ragu duwe dugaan kuat gitu. Maka dia sujud sahwi setelah salam. Ragu iki 3 rakaat atau 4 rakaat terus sampean awat itu langsung salam, bar salam sujud sahwi itu. Maksudnya Ustaz Jogja ya. Tadi masih perlu saya mohon ulang ya. Pengertian sujud sahwi itu bisa dikerjakan sebelum salam atau sesudah salam. Nah, sekarang kalau sebelum salam pada waktu tahiyat akhir ini kita sebelum salam kita langsung mengerjakan sujud sahwi, sujud lagi ya. Ya. Baca. Carane to maksudnya? Ya. Jadi setelah itu baru salam ya. Yeah. Jadi jika sebelum salam carane sampean bar maca tasyahud nggih, kemudian maca doa akhir tasyahud iku, kemudian sujud Allahu Akbar sujud nggih, terusan Allahu Akbar sujudnya baca doa apa? Doane baca doa tasbih biasa, subhana rabbiyal a'la. Oga subhana malayanamu walayashu. Doa itu tidak ada riwayatnya. Subhana malayanamu walayashu itu tidak ada riwayatnya. Subhana rabbiyal a'la saja 3 kali boleh, lebih boleh. Ini kadang ada yang bilang nggak baca juga nggak apa-apa. Nggak baca juga nggak apa-apa. Memang baca tasbih itu sunnah. Sujud, Allahu Akbar sujud, kemudian Allahu Akbar Robbi firli lagi, kemudian Allahu Akbar sujud lagi, kemudian Allahu Akbar rasa tahiyat meneh langsung assalamualaikum salam. Itu caranya. Kalau sesudah salam maka sampean salam dulu, bar salam langsung sujud lagi. Ya pakai baca doa sujud, ya sunahnya, terus kemudian duduk, Robbi firli, terus sujud lagi, terus duduk lagi, langsung salam. Itu saja. Salamnya 2 kali. Salamnya 2 kali, sujudnya kan 2 kali. Sujud sahwi itu 2 kali. Semuanya baik sebelum salam. Baik sebelum salam maupun sesudah salam. 2 kali. 2 kali. Tapi nggak usah baca tasahud lagi. Itu caranya. Ya, jadi neng kene nggih, jika melakukan kekurangan di dalam sholat atau lupa nggih, ragu nggih terhadap jumlah, misalkan jumlah rakaat tanpa ada keyakinan yang kuat, maka sujud sahwinya sebelum salam. Jika menambahi di dalam sholat, bisa menambahi rukuknya, sujudnya atau rakaatnya tambah nggih, luwih akeh daripada seharusnya nggih, atau ragu nggih disertai dugaan yang kuat, maka sujud sahwinya setelah salam. Wa hadza huwal afdhalu, ini yang lebih afdol dirinci nggih. Alama dalat alai sunnah, karena
sunnah Nabi di dalam hadis ini nanti dirinci seperti itu. Nabi, ya. Apa itu? Waqad ja'atis sunnah, dan sungguh telah datang di dalam sunnah Nabi bitafriki dengan rincian. Fa'inan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad SAW sajada fi ba'di ahwalihi qabla salam, sujud, ya. Apa itu sujud sahwi di sebagian keadaan beliau sebelum salam. Wa sajada fi ukhra ba'da salam, dan Nabi juga di sebagian keadaan yang lain Nabi sujud sahwi setelah salam. Ya. Dewi-dewi Nabi pernah sujud sebelum salam, pernah sujud setelah salam. Maka yang lebih abdul dirinci. Ini yang lebih abdul. Maksudnya Dirinci ya aku mau nek nglakoni sing kaya Nabi iki, misalnya ninggal tasahud, sujud sahwine sebelum salam. Ketika ternyata menambahkan jumlah rakaat misalkan, maka sujud sahwinya setelah salam. Maksudnya rinci ini niku. Jadi pengertiannya ini contoh ini. Nggih. Kita ini 3 rakaat, ya namanya kelupaannya. Langsung kita sujud tasawuf akhir ya. Kurang 1. Kurang 1. Kekurangan ini dengan sujud sahwi itu apa kita nambahi 1 rakaat lagi? Nambahi. Loh, harus ya. Ora buat tambahi, sampean kan lagi 3 rakaat. Iya. Terus tahiyat akhir. Ya. Padahal sholat duhur misalkan. Ya harus nambahi karena sholat duhur wajib 4 rakaat karena rukun. Ya. Rukun itu jika tidak datang tidak sah kan? Jadi cara menambahi setelah kita ini karena kelupaan. Sampean salam kan misalkan. 3 rakaat tahiyat akhir kemudian salam gitu. Nah, maka setelah itu jika apa setelah itu ingat lagi telu kan wonten nggih. Langsung berdiri lagi nambahi 1 rakaat. Tidak sujud sahwi. Terus kemudian baru sujud sahwi. Nah, gitu loh. Jadi didahulukan kekurangannya. Nggih, digenepi dulu baru sujud sahwi. Ngoten nggih. Tapi kalau sudah meninggalkan, bareng harus ngadeg bareng salat. Mau dulu lho, Pak. Jika masih ada waktunya ditambahi sujud sahwi, kecuali sudah waktu yang lama. Yang ditambah itu hanya masalah kekurangan rakaat ya. Iya. Kalau bacaan enggak ya. Bacaan itu. Contoh Ya apa itu? Tidak membaca surat, misalnya tidak baca surat Al-Quran, ya, itu ndak usah. ya. Ndak usah. Itu pun enggak perlu sujud sahwi ya. Ndak apa-apa itu, karena itu sunnah. Iya. Yeah. Jadi yo ganti to nambahi to wong salat zuhur adone 4 rakaat dhek lagi 3 kok. Nambahi 1 rakaat. Kadang-kadang begini, karena nggak tahu pengetahuan sujud sahwi karena yakin itu kurang, balik 0 nah. Contohnya nek misalkan nggih, nek lupa juga nambahi lupa. Misalnya 3 atau 4, tetap dia harus nambahi 1 rakaat. Jadi kalau kelebihan nggak usah nambah tapi sujud sahwi ya. Nggih. Moro-moro wis luweh kan. Wis 5 gitu. Ya sudah enggak apa-apa, enggak usah nambahi wong wis luweh gitu. Nek kurang nambahi, nek wis luweh mboten napa-napa. Luweh ditambahi nek Ya ora lho, syariat kondi nambahi nek wis luweh. Nggih. Ya karena Nabi Muhammad SAW melakukan seperti itu. Kadang Nabi sebelum sholat salam, kadang Nabi sesudah salam. Ya. Tapi tadi kalau Imam Syafi'i sebelum salam ya? Semuanya sebelum salam. Yes, Dan itu boleh. Dan itu termasuk sudah dinukil ijma para ulama, boleh dilakukan sebelum salam, semuanya boleh. Gitu. Di masyarakat umumnya sebelum salam. Ya. Jadi sampean bingung bedanya, pokoknya nek sujud sahwi sebelum salam itu sudah selesai gitu. Berarti mengikuti Syafi'i. Ya. Alah. Ya. Nek nambah kan salam bakal tetap setelah salam. Nek nambah kan ilingi bersalam. Betul kan tetap baca salam. Setelah salam. Nek nambah sampean kan juga ada salam terakhir lagi. Lagi pasti ada salam. Malah 3 salam nek sampean apa itu sujud sahwine setelah salam. Itu ndak, sampean misalkan nambah 1 rakaat misalkan, sujud sahwinya sebelum salam. Berarti kan salamnya juga
2 kali tetap. Mergo salam sing kemangkan lali mbek salam sing terakhir. Tetap salam neh to. Karena apa? Karena mengakhiri sholat untuk tambahan yang kedua. Kemudian nggih, kena apa nggih? Merinci ini lebih utama nggih. Karena itu adalah nggih sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lebih sunnah yang merinci daripada yang tidak dirinci. Meskipun yang tidak dirinci tetap boleh. Yang merinci itu wahwa al-atamu wal akmal, lebih sempurna. Wa ma'adzalika, meski demikian, meskipun Nabi Muhammad SAW apa itu kadang sebelum salam dan kadang sudah salam, fa innau yajuzu lil musolli, boleh bagi orang yang sholat ayat ala sujudah sahwi kulluhu qabla salam. Boleh orang yang sholat itu sujud sahwi sebelum salam semua. Wa tasihhu sholatuhu fi jamil ahwali, dan sah sholatnya di semua keadaan dia sujudnya sebelum salam semua. Illa annahu yakunu tarikan lil afdol, hanya saja dia meninggalkan yang lebih utama. Alama qarrarahu ahlul ilmi, sebagaimana yang diterangkan oleh ahli ilmu. Boleh semuanya, dan itu dinukil ijma dari para ulama, boleh semuanya sujud sahwi sebelum salam, namun hanya saja dia meninggalkan yang lebih utama. Maka merinci ku yo sulit nggih, angen-angen nggih. Angel gitu nggih. Nah, orang awam di apa itu mendapatkan apa itu jalan pintas mudah, pokoknya nek sujud sahwi sebelum salam sudah selesai gitu loh. Nah, sampai yang pengen merinci nanti ada hadisnya untuk yang dirinci ini. Iya. Jadi disyariatkannya sujud sahwi ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita baca hadisnya. Intinya seperti itu saja. Yo wis ngono ku tok intine. Intinya sujud sahwi gini ku intinya. Namun rinciannya nanti dan perbedaan pendapat itu yang rumit nanti. Ustaz, ini sujud sahwi ya, khusus. Nggih. Menurut iman saya itu pengertian yang harus kita terima dan kita bisa mempraktekkan dengan benar. Nah, kalau mengikuti kayaknya loh ya, kalau mengikuti dalil-dalil yang ada di sini, ini ya kadang-kadang berodo pakai terus panjang juga. Kalau jenengan menerangkan secara terperinci dan orang yang kurang jelas tanya, sehingga betul-betul tahu lah sujud sahwi itu melaksanakan itu, saya kira cukup seperti itu ya. Ya monggo mau nek iki diwaca kabeh. Lho nggih tetep diwaca, iki kan dalile wong kita ngaji Bulughul Maram. Wis tak terangno ringkesane terus hadisnya dibaca sehingga sampean uga taklid nanti bisa itiba. Nek taklid itu pokoke tak terangno ngene lho sujud sahwi terus sampean melo jenenge taklid, tapi nek wis tak wacakno dalile jadine itiba. Nah, keuntungannya dibacakan dalil itu seperti itu. Kita nggak hanya ikut misalnya diterangno kiai ini terangno ustaze sujud sahwi ngene-ngene prakteke ngene-ngene dicontohno prakteke sampai terus melok ngono iku jenenge taklid. Tapi nek wis didono dalile mantap. Jadi itiba pahalanya lebih besar. Maka harus dibaca tetap nggih. Nah, kita baca dari hadis pertama. Anggere percaya kiai ini sah. Yo sah. Nek kiai ini bener utawa ustaze bener iku wis sah. Tapi masuk kategori taklid. Nek wis roh dalile masuk kategori ittiba, yakni mengikuti Nabi, mergo dalile kanggone Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak bacakan ya. An Abdillah bin Buhainah radhiyallahu anhu qala nggih. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam nggih, annan Nabiyya satam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku salat sinten Nabi bihim beserta para sahabat ad-duhra ing salat duhur. Faqoma mongko jumeneng sinten Nabi fi rakaataini ing dalam rong rakaat al-ulaya ini kang apa iku rakaat pertama, dua rakaat pertama nggih. Walam yajlis lan ora lungguh sinten Nabi, yakni gak tahiyat awal. Salat duhur Nabi gak tahiyat awal. Faqoma mongko jumeneng sapa nasu masyarakat mau serta Nabi, kabeh jamaah berdiri bersama Nabi. Jadi imame lali gak tahiyat awal.
hatta idza qada ing dalem nalikane ngrampungake sinten Nabi as-sholata ing salat isbar wa tadoro nggih ngenti-ngenti sinten annasu masyarakat para sahabat taslimahu ing salame Nabi nggih dinteni salat isbar dinteni salame Nabi gak salam kabbaro mongko maca takbir sinten Nabi wa huwa hale utai Nabi ku jalisun hale lungguh nggih Nabi ambek lungguh langsung bar maca tahiyat akhir kemudian maca takbir wasajada lan sujud sinten Nabi sajdataini kelawan sujud rong sujudan qabla ayu salima ing dalem sadurunge salam tsumma salama kemudian salam ini dalil ketika meninggalkan atau mengurangi sholat Nabi sujud sahwi sebelum salam dinteni sahabat dinteni salamnya gak salam malah sujud rong sujudan lagi salam ini namanya sujud sahwi arojau sama ini rinciane sampai lali gak mau tahiyat awal ya sudah gak usah didatangkan tahiyat awal karena tahiyat awal bukan rukun ya, sehingga apa ya sudah langsung sujud sahwi saja nggak masalah gitu jadi gak usah nekano tahiyat awal maneh gitu. Berarti harus bisa membedakan ya rukun ini rukun awal tidak ya, nah ini loh. Rukun salat ana piro? Rukun salat ana piro? macam-macam karek sing ngitung jadi rukun salat kinane wis ta bacakan di antanane nggih berdiri nggih untuk salat lima waktu nggih ngadeg iku rukun salat nggih mulane sampean kurang sak rakaat berarti kan kurang ngadeke iku kan berarti yo kudu nambahi itu loh termasuk takbiratul ihram nggih baca al-Fatihah itu rukun salat ruku nggih iku rukun salat sampean lali ruku maka harus mendatangkan satu rakaat lagi ya, untuk ruku itu karena rukun 16 rukun ya Salam rukun. ya ini tak bacakan ya ben rodo eling-eling ya dadi rukun salat nggih siji berdiri untuk salat waktu yang kedua takbiratul ihram yang ketiga baca al-Fatihah yang keempat ruku yang kelima bangkit dari ruku nggih yang keenam iktidal berdiri tegak iktidal bangkitnya itu masuk terus kemudian yang ketujuh sujud nggih sujud 7 anggota nggih 7 anggota nggih nek hidung nunut nggih sujud batu etok tetap sah tapi hidung ini penyempurna gitu makanya seperti itu nggih sing inti sujud di batuk namun hidung penyempurna nggih Tapi enggak boleh terhalang. Kalau enggak batuk kalau dahinya enggak menyentuh berarti enggak sah kalau dahinya enggak menyentuh. Tapi nek terhalang kopiah. Terhalang yang di bawah ada hukum tersendiri nggih. Nek terhalang enggak yang di bawah kopiah termasuk yang di bawah diusahakan tidak terhalang nggih. Ya kayak Gus Bahai lho mlane apik aja pemburi. Tapi tetap sah nggih, terhalang itu tetap sah nggih. Kalau terhalang yang di bawah sebagaimana kemarin tak contohkan ketika sholat nggih, terutama ada udzur nggih. Misalnya tanahnya becek atau apa itu baju yang dipakai bisa untuk lemek termasuk jenis yang di bawah. Dianggap sebagai lemek itu. Tapi itu dihindari nggih, dihindari karena sebagian orang berpahaman tidak sah nggih. Karena memang yang paling afdol tidak ditutup itu loh. Langsung gitu. Nggih. Terus kemudian apa itu arrafu minas sujud nggih, bangkit dari sujud, duduk di antara dua sujud, al julusu bainas sajdatain. Itu juga bagian dari rukun. Duduk di antara dua sujud. Mulane sujud mukur pisan, sujud dhewe rukun, duduk di antara dua sujud juga rukun, maka mendatangkan lagi nambahnya sak rakaat nekakno duduk di antara dua sujud nggih. Terus kemudian bangkit nggih. Untuk duduk di antara dua sujud, bangkite iku nggih. Terus kemudian tasyahud akhir, kemudian duduk tasyahud akhir, terus kemudian baca sholawat di tasyahud
akhir. Itu sebagian ulama mengatakan masuk rukun. Baca sholawat di tasyahud akhir. Rukun lah, sampean gak tasyahud akhir piye? Moro-moro langsung salam. Nah, maka mendatangkan tasyahud akhir harus ya. Kemudian al-julusul li tasyahud akhir, duduk nggih. Salat Nabi terusan salam yang pertama itu rukun. Salam yang kedua sudah bukan rukun. Terus tumakninah itu juga rukun nggih. Sampean gak tumakninah dalam satu rakaat, balenine sak rakaat. Nah, ini penting loh. Tumakninah ini. Jadi rukunnya yang lain sudah dikerjakan. Tapi gak tumakninah, berarti yo baleni rasa salate. Salat dari nol. Iya lah nek ra tumakninah kabeh. Nek sampean ra tumakninah ning rakaat keempat misalnya salat zuhur, berarti nambahi sak rakaat baleni. Akhirnya begini loh. Lupa gak tumakninah, gugup mungkin. Tumakninah termasuk rukun ya. Nggih. Nah, kita harus tahu pengertian tumakninah itu. Aku itu tumakninah apa ora iki. Tumakninah itu diam sejenak, bisa dirasakan kalau misalnya berdiri sampai tulang rusuk kembali ke tempatnya, itu jenenge tumakninah, diam sejenak. Krasa kok ning awake krasa. Kalau ada perilaku melamun, ada kan gelap, terganggu, itu bisa dikata tumakninah enggak? Melamun. Yang lama itu Mas pikiran moco kita membaca apa Fatihah, terus tapi ono eling. Oh, itu udah ada hubungannya dengan tumakninah. Tumakninah hubungannya dengan gerakan pergantian gerakan itu loh. Ya, pergantian gerakan itu loh. bukan bacaan ya. Bacaan wong ngelamun ya ora le, mboten le. Dan enggak apa-apa maksudnya. Ndak apa-apa sampean ngelamun niku. Cuma pahalanya Ya, pahalanya yang berkurang nih sampean baca ngelamun itu. Kunciku ning ndi marah. Ya, seperti itu. Itu bukan masalah di tumakninah. Tumakninah gerakan. Nggih. Jadi salat cepet. Kalau menjulukan telunjuk paket akhir itu loh. Mengangkat telunjuk ini termasuk rukun. Itu bagian dari tahiyat kok iku yo isine tahiyat to. Bagian dari Iya. masuk rukun ya. Iya loh. Lah nek kaget tangannya ora ditunjukne itu salah apa? Jenenge gak tahiyat. Wallahu taala alam ya. Jenenge tahiyat to. Lah ki berarti ra tahiyat to. Wallahu taala alam ya. Jadi Nabi Muhammad SAW ketika tahiyat itu mengacungkan jari telunjuknya gitu. Sampai tahiyat orang untuk Nabi ya. Walaupun dari mulai menunjuk dari mana saja gitu. Terakhir Iya. Nah, Ada yang mulai dari awal, ada yang mulai dari tengah. Wallahu taala kula milih yang mulai dari awal. Ya. Ya jadi seperti itu nggih, iki hadise tadi nggih. Wa fi riwayatil Muslim yukabbiru fi kulli sajdatin. Nabi maca takbir di setiap sujud. Wa huwa jalisun dalam keadaan duduk, wa sajadan nasu ma'ahu. Jamaah mengikuti imam sujud sahwi. Maka nama nasya minal julus. Jadi apa yang lupa nggih darinya gitu. Berarti Ustaz, kalau itu terjadi kelupaan rukun, itu kan harus sujud sahwi. Kalau berjamaah, yang sujud sahwi itu hanya imamnya atau makmumnya juga ikut? Imam berserta makmum toh. Serta. Iya. Gini loh, jika imam lupa, makmum meskipun ingat, dia ikut sujud bersama imam. Kadang ditegur, bukan tapi dia akan tetap menjalankan. Sehingga kan resikonya gak imam. Iya. Makmum Makmum ingat kan? Aku gak lali mau sampai sujud itu. Ya. Makmum itu mengikuti imam. Di dalam hadis kemarin kan ketika imam rukuk ikut rukuk, ketika sujud ikut sujud. imam sujud sahwi ikut sahwi. Iya, contohnya apa? Contohnya ini Nabi sujud sahwi, sahabat ikut sujud sahwi. Ojo mentang-mentang imamnya sing lali ben sujud dhewe aku ora lali ngono. Oh, iku makmum apa ora anut iku. Sahabat Nabi ketika Nabi sujud sahwi, para sahabat langsung ikut sujud sahwi. Ye. Lanjutnya hadis kedua nggih. Wa Nabi radhiyallahu anhu qala, "Shallan Nabi sallallahu alaihi wasallam ida sholatil asyi."
Salat sinten Nabi Muhammad SAW ida salatail asyi, salat lorone salat sore. Salat lorone salat sore. Rakaat ini kelawan rong rakaat. Ya ini salat sore iki ya salat zuhur be asar ya. Tsumma sallama mongko salam sinten Nabi tsumma qoma. Mongko nuli jumeneng sinten Nabi la khosabatin maring kayu fi muqaddamil masjidi ing dalem ngarepe masjid. Fawadha mongko ngletakno sinten Nabi ya ing tangan Nabi alih ing ngatasé kayu. Nabi bar salat nggih, salat sing harusnya 4 rakaat nggih. Nabi bar salat moko 2 rakaat salam kemudian metu. Wis metu iki nggih. Wah, wis metu ning ngarep masjid mbekan cekelan kayu ning ngarep masjid. Wis metu nggih. Wa fil qaumi Abu Bakrin ning kono sing mula jamaah di antaranya Abu Bakar, wa Umar. Abu Bakar Umar sahabat-sahabat senior. Fahaba mongko wedi sapa Abu Bakar Umar ayu kalimahu ing yen to ngandani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pe ngandani salat kok kurang rakaat rawani gitu. Abu Bakar Umar gak wani gitu. Wa kharaja sara'anun nasi nggih. Dan masyarakat nggih cepat-cepat keluar nggih. Faqalu mongko padha matur para sahabat nggih. Bapak jamaah akeh nggih. Ako surati shalah apa kok salat iki dikosor itu. Diringkas itu sing papat dadi loro gitu. Bisa bisika tapi. Ya gak wani. Terus kemudian warajulun yad'u Nabi sallallahu alaihi wasallam dzal yaden. Kemudian ada seorang laki-laki yang namanya disebut Nabi, dia itu Dzul Yaden. Faqala mongko matur sinten Dzul Yaden. Sing wani wong siji iki nggih. Ya Rasulullah, anasi ta'am surati shalah. Wahai Rasulullah, jenengan niku supe napa salat itu diringkes gitu. Faqala mongko matur Nabi, lam ansa, aku gak lali gitu. Walam tuksor, salat juga diringkes. Aku gak lali, salat gak diringkes. Qala matur sinten Dzul Yaden, bala qad nasita. Wahai Rasulullah, tetapi jenengan teman-teman wis lali. Fasalla mongko salat sinten Nabi rakaateni ing 2 rakaat. Kemudian Nabi baleni salat 2 rakaat. Digenepi 2 rakaat. Iki lho Pak yang dalil bahasanya ketika lupa rakaat wis salamlah saurunge sujud sahwi tambahi. Nggih, iki dalile. Nggih, tambahi. Wis tinggal padahal. Ditambahi 2 rakaat terus kemudian tsumma sallama mongko nuli salam sinten Nabi nggih. Salam dhisik nggih. Karena dia ini menambahi ya, ditambahi karena tadi kurang terus kemudian ditambahi, maka tsumma kabbara mongko nuli takbir sinten Nabi fasajada mongko nuli sujud sinten Nabi mithla sujudihi ngumpamane sujud Nabi au atala atau luwih suwe. Ya sujud kaya sujud biasane. Jadi salam dhisik ini dikerjakan Nabi setelah salam. Jadi ditambahi 2 rakaat, kemudian salam, kemudian sujud lagi, kemudian duduk, kemudian sujud lagi, kemudian salam lagi. Tsumma rafa'a ra'sahu fakabbara. Kemudian Nabi ngangkat sirahe, rasa ing sirahe Nabi fakabbara mutabir Nabi tsumma wada'a ra'sahu fakabbara fasajada mithla sujudi au atwal tsumma rafa'a ra'sahu fakabbara. Kemudian ngangkat sirahe takbir lagi. Wa fi riwayatil Muslim salat al-asri ning riwayat Muslim dijelaskan kejadian ini salat asar. Wali Abi Dawud faqala asadaqa Dzul Yaden, Nabi takok, bener ndak Dzul Yaden nek aku mau lali gitu. Nah, dijelasno sik nggih karena Nabi bener-bener lupa, gak eling sama sekali sehingga untuk meyakinkan harus bertanya kan ono sing ngelingno misal berarti ngelong kok kur loro iki diringkes to piye kan ngono. Nah, ternyata sing bener ndak omongane Pak Arjito gitu. Liyane muni bener, maka dilanjutkan. Fa'au ma'u aina'am nggih. Maka para sahabat memberi isyarah bahwasanya ya benar bahwa Nabi lupa. Sing rawani mau lho nggih, ono sing wani siji, sing liyane kan rawani. Wa hiya fi shahihain. Ini di shahihain. Lakin bilabdi faqalu mongko ngucap sapa sahabat wa fi riwayatin lahu nggih ning riwayat liyane walam yasjud hatta yaqanahu Allah taala dzalika. Ning riwayat liyane Nabi yakin ketika mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dikai wahyu Allah bahwa benar-benar 2 rakaat, baru Nabi yakin kemudian salat 2 rakaat, kemudian salam, kemudian sujud
sahwi. Ini kejadiannya. Wallahu taala alam. Misek dobo mulai toh terus toh pertanyaan. Satu persatu dikupas dengan enak, Pak. Limo. Tadi ya, kenapa pertanyaannya kadang Nabi sampai lupa? Sedangkan kalau dia lupa sedikit kan ditegur, diberi petunjuk. Lah, petunjuknya Allah kok terlambat. Terus Nabi ya piye? Kenapa Nabi lupa? Innama ana basyarun, sesungguhnya aku ini manusia, mitlukum koyo sampean kabeh. Ansa kama tansona, aku yo iso lali koyo sampean lali. Faida nasitu fadzakiruni, ne aku lali yo elingno. Tapi diperingatkan tadi dia mengakui saya tidak lupa. Iya, tidak lupa. Tapi setelah dapat petunjuk ditegur oleh Allah, berarti dia mengakui. Iya, itu menunjukkan sifat basyariah Nabi Muhammad SAW, dan Allah memang membuat lupa dalam rangka untuk memudahkan umatnya, karena umatnya ini pelupa. Atau Nek kira-kira Nabi gak digawe lali, gak akan terjadi syariat sujud sahwi. Sampai nek lali baleni kok awal. Gak nyoro. Ini memang disengaja ya. Iya, disengaja oleh Allah untuk contoh kepada umatnya. Juga perlu saksi gitu. Klarifikasi. Inggih. Bahkan satu orang pernah Nabi ragu. Tak tanya. Tenanan kan. Jadi ngoten nggih. Jadi Nabi Muhammad SAW lupa, itu adalah karunia dari Allah untuk umatnya agar umat ini mudah. Nek kira-kira gak ana sujud sahwi, sampean wis salat bersalam mang 3 rakaat atau 4 rakaat, maka dihukumi batal sampean mulai dari 0 meneh. Dadi ngerjono 4 rakaat meneh. Ini namanya memberatkan. Ngoten nggih? Nggih. Mohon Pak Haji ngoten nggih. Jadi mudah sekali nggih. Tak tambahi satu hadis lagi nggih. Napa sampai bar. Ora ngebarno sampean dibaca lagi hadisnya, terus mungkin ada pertanyaan tentang sujud sahwi nanti dipikir di rumah, dan juga nanti dilanjutkan sujud tilawah dan sujud syukur insya Allah satu pertemuan lagi. Kan ada nanti sujud tilawah iku piye, carane piye nggih. Sujud syukur iku piye, dalam keadaan apa orang sujud syukur, karena banyak terjadi kesalahan di dalam sujud syukur nggih. Wong aku tau roh iku ning gone masjid iku wong bar salat, bar salam kemudian sujud neh. Tak takoki jare sujud syukur. Bersyukur mergo iso nglakoni salat gitu. Apakah model begini benar itu? Benar mboten niku? Kan dia bersyukur. Kan aku iso nglakoni salat alhamdulillah bersyukur terus dia sujud. Bener napa mboten ngoten niku? Wonten dalile tapi ora. Mboten bener nggih, mboten bener. Untuk nikmat-nikmat sing kontinu sing wis rutin, maka itu tidak disunahkan sujud syukur. Tapi untuk nikmat-nikmat yang mendadak nggih, maka itulah sujud syukur. Itu diantara inti bocorane pembahasan besok. Monggo enten pertanyaan. Kados bal-balan mlebokno ro sing syukur. Kan dihukumi bulut itu kan bid'ah ya. Nggih. Terus kemudian imam lupa. Kemudian mereka sujud sahwi. Kita ikuti sujud sahwinya atau tidak? Kalau kita bermakmum kita ikuti sujud sahwinya. Karena kita hanya mengikuti dalil bahwa ketika imam sujud kita ikut sujud gitu saja nggih. Karena itu sujudnya imam nggih. Kita ikut sujudnya. Iya. Karena kita bermakmum kepada imam yang berkeyakinan, kan imamnya tidak berkeyakinan bid'ah, itu masalahnya. Inilah kita toleransinya di situ gitu. Kita tetap ikut sujud. Sampean gak ikut sujud, sampean berdosa dari salah satu sisi dalil gitu. Karena sujud itu diikuti. Kula nderekne niku. Tapi kalau keyakinan dari awal bahwa apa itu kunut itu bid'ah, Iya. kita kan nggak mengerjakan seperti imam. Iya. Mengangkat tangan kita ya juga. Iya tidak. Nah, iya. Terus? Berarti kenapa kita harus sujud sahwi kita? Kan kita mengikuti imam yang sujud sahwi. Lah kalau mengikuti imam, tadi imam yang mengangkat tangan kita harus mengangkat tangan. Ya tidak beda. Hadisnya itu ketika imam ruku kita ikut ruku, ketika imam sujud kita ikut sujud. Tidak ada ketika imam kunut subuh kita ikut kunut subuh, enggak ada. Kalau mengikuti imam itu mutlak, maka sampean malah repot meneh.
Nek mutlak lho nggih, tidak harus sesuai sunnah, repot meneh sampean misalnya imam ngangkat tangane sak pira kudu ikut, repot meneh sampean malah. Itu gak mutlak karena mengikuti imam itu sifatnya muqayyad, diikat dengan sunnah. Kenapa tadi kita ikut sujud sahwi? Karena ada dalil dari sunnah ketika imam sujud kita ikut sujud. Maka mengikuti imam itu muqayyad, diikat dengan sunnah. Ngerti nggih? Tapi karena itu masalah durut ya. Kalau kita mengikuti imam berarti kita seolah-olah kita ikut sujud sahwi, seolah kita itu ikut imam. Itu masuk dalam kategori imam lupa, ya. Kita nggak lupa, kita tetap ikut sujud kan? Masuk kategori itu. Jadi umum saja, bukan berarti kita mengamini masalah kunutnya. Yakni dalam arti apa? Sampean misalnya imam lupa di dalam rokaat, ya kan? Sampean kan gak lupa, imam kan sujud, sampean ternyata ikut sujud kan? Ya itu masuknya di situ nanti, paham gak maksud kula? Nah. Tapi orang imam lali kunut. Oh no. Ada nggih, ada. Pun anten malih. Kembali Ustaz, kalau Ustaz memberikan metode ini dibaca di rumah karena ini itu tujuan Ustaz memang bagus ya. Sehingga kita baca, terus kita mungkin ada yang bisa diternak, ada yang tidak lah. Besok itu tinggal tanya jawab langsung siapapun silahkan sehingga lebih ya enggak. Oh, enggak kesuwen gitu. Ya lebih ringkas. Ya, kalau begitu besok tak baca cepat saja, misalnya enggak per kata, insya Allah bisa. Nah, yang penting tetap tak bacakan. Nggih. Nah, dalile pernah dibacakan minimal. Berarti mencari ilmunya sah ya. Iya lho, Pak. Ojo golek ringkese tok gitu. Ringkese wis tak kei, nggih pertanyaane nanti juga dikasih waktu nggih. Nah, untuk masalah sujud tilawah dan sujud syukur dibahas besok, sampai sujud sahwi pemantapan besok. Allah taala alam nggih, semoga kajian yang berbarokah bermanfaat nggih, menambahkan ilmu kita. Ada apa? Nggih. Setelah salam lupa, ya kan? Oh enggak sujud sahwi, wis lali misalnya lali di dalam sholat ono syariat sujud sahwi, ya. Setelah salam sujud sahwinya yo lali pisan gitu. Nah, sebenarnya tidak sujud sahwi sudah tidak apa-apa ketika lupa, namun para ulama mengatakan masih disyariatkan jika jedanya tidak lama, ya. Jadi nek jenengan lupa wis salam ya sudah, nanti dipakai lagi rukuwe terus kemudian sujud 2 kali terus salam, hanya itu saja gitu. Iya langsung sujud, langsung Allahu Akbar sujud gitu. Gak usah ono takbiratul ihram mboten. Langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, assalamualaikum, assalamualaikum. Ngoten nggih. Seandainya tidak dilakukan tidak apa-apa, dilakukan dapat tambahan pahala. Ketika jedanya hanya sebentar lagi ditetek, oh iya aku orang sujud sahwi, sudah langsung sujud sahwi. Yang penting sujud sahwi itu syaratnya tetap suci dan menutup aurat. Ngeten nggih? Nah, beda nanti ambek sujud syukur ya ora suci ora nutup aurat, gak apa-apa ning omah ditelepon anake krungu kabar anake mendapatkan peringkat 1 ning omah ora kudungan apa langsung sujud ora batal ora apa-apa. Ya. Ketompone perguruan tinggi langsung sujud syukur Allah Akbar. Sujud syukur. Untuk menghadap kiblat itu nggih tidak wajib nggih. Karena sujud syukur itu sujud umum saja, tapi yang lebih afdal menghadap kiblat. Untuk sujud syukur enggak wajib menghadap kiblat. Nggih. Tapi yang paling afdal tetap menghadap kiblat, kecuali sujud apa itu sahwi gue wajib menghadap kiblat karena hubungannya dengan sholat, atau sujud tilawah ketika nggih di dalam sholat itu ya wajib menghadap kiblat itu. Wallahu taala alam nggih, ngoten mawon nggih. Semoga kajian ini berbarokah, bermanfaat, menambahkan ilmu kita nggih. Dan menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita husnul khotimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.